Jadi beasiswa PMDSU ini pada dasarnya adalah percepatan dari program S3 sampai dengan S1 sampai dengan S3 selama 4 tahun. Nah, di program ini target capaiannya itu minimal ketika lulus menghasilkan 2 publikasi internasional. Selanjutnya, syarat-syarat untuk program PMDSU bagi perguruan tinggi penyelenggara adalah akreditasi institusi minimal B, lalu akreditasi prodinya minimal B, terus telah menerapkan kebijakan PPKS, memiliki calon promotor yang sesuai, lalu dia telah membentuk unit kawal PMDSU. Terus ketika adik-adik sudah 4 tahun di PMDSU tapi ternyata belum lolos, perguruan tinggi harus bersedia menyediakan biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu untuk promotor ini sudah diatur ketentuannya, antara lain adalah berusia maksimal 66 tahun untuk profesor, lalu 61 tahun untuk dokter, telah meluluskan 3 mahasiswa doktor, memiliki jejaring nasional dan internasional, memiliki H-index minimal 4 untuk bidang sains dan teknologi, lalu memiliki minimal H-index 2 untuk bidang sosial humaniora. Selanjutnya untuk mahasiswa ini syaratnya adalah mahasiswa fresh graduate, maksudnya adalah mahasiswa S1 yang lulus tepat waktu, lalu dia memiliki IPK yang sesuai. IPK-nya nanti di slide selanjutnya ada penjelasannya. Selanjutnya usia maksimalnya adalah 24 tahun untuk non-profesi dan 27 tahun untuk profesi. Yang jelas adalah warga negara Indonesia, lalu mendapat rekomendasi dari dosen pembimbing, terus melampirkan sehat jasmani dan surat sehat jasmani dan surat sehat rohani. Lalu membuat surat pernyataan mengikuti program pendidikan pasca sarjana selama 4 tahun, yakni S2 sampai dengan S3. Nah, berikut untuk persyaratan IPK-nya. Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi A atau unggul, lalu prodinya A, maka IPK-nya minimal adalah 3,25. Selanjutnya, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi akreditasi B dan prodinya A itu syarat minimalnya 3,5 untuk IPK-nya. Selanjutnya, bagi pelamar yang berasal dari perguruan tinggi A dan prodinya B, maka dia minimal harus 3,5. Selanjutnya, untuk pelamar yang berasal dari perguruan tinggi B dan prodinya B, maka dia minimal harus mempunyai IPK 3,75. Ketika semua syarat di atas itu tidak terpenuhi oleh pelamar, maka pelamar harus mempunyai IPK minimal 3,8. Nah, berikut tahapan seleksi program PMDSU. Jadi pada program PMDSU itu seleksinya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama seleksi tahap perguruan tinggi, yang kedua seleksi tahap promotor, lalu yang ketiga seleksi tahap mahasiswa. Yang pertama itu perguruan tinggi harus mengusulkan proposal kepada Dikti. Nanti oleh tim reviewer akan dinilai apakah perguruan tinggi tersebut memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya dari perguruan tinggi yang memenuhi syarat tersebut akan dipilih promotor-promotor yang sesuai yang telah diajukan oleh universitas, nanti akan direview oleh tim PMDSU mana-mana calon promotor yang sesuai untuk beasiswa PMDSU. Selanjutnya seleksi mahasiswa. Seleksi mahasiswa ini dilakukan secara paralel, jadi mahasiswa mendaftar pada laman PMDSU dan juga mendaftar pada pascasarjana tujuan universitas yang telah ditunjuk sebagai PT penyelenggara PMDSU. Nanti di sana akan dilakukan seleksi secara akademik oleh universitas PT penyelenggara dan administrasi oleh Dikti. Selanjutnya dari hasil tersebut nanti akan direview lagi apakah mahasiswa yang melamar tersebut memenuhi syarat atau tidak.
Berikut adalah perjalanan beasiswa PMDSU. Jadi beasiswa PMDSU ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan saat ini, ini sampai 2021, namun yang terbaru sudah sampai 2023 sampai dengan batch 7. Tahun 2013 ada 56 mahasiswa, 2015 292 mahasiswa, 2017 242 mahasiswa, 2018 133 mahasiswa, 2019 151, 2021 152, dan saat ini 2023 angkatan batch 7 ada 299 mahasiswa. Berikut adalah capaian publikasi mahasiswa PMDSU dari tahun per tahun. Ini dapat kita lihat dari tahun 2015 ada 8 publikasi sampai dengan saat ini ada tahun 2023 ada 103 publikasi. Jadi ini publikasinya bersifat kumulatif sehingga kalau dijumlahkan sampai dengan saat ini total publikasi mahasiswa PMDSU adalah sejumlah 2.214 publikasi. Nah, ini beberapa profil mahasiswa penerima PMDSU seperti Alexander Patera Nugraha, Lailatul Qomariah, Nono Agus Santoso, dan lain-lain. Ini adalah beberapa mahasiswa PMDSU yang mempunyai publikasi yang sangat tinggi. Nah, ini untuk website kami. Website kami ada di www.pmdsu.id. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa mengakses website ini untuk menggali informasi lebih dalam tentang PMDSU, kapan dibuka PMDSU, bagaimana seleksinya, dan lain-lain ada di sini semua.